tantangan. Karena tantangan itu harus kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita semua berada di dalam DHMB Channel atau Dokter Hukum Milenial Borobudur Channel. Nah, di segmen saya sebelumnya I will introduce myself. Saya Dr. Tina Amelia SHMH. Saya merupakan alumni program Dokter Hukum Universitas Borobudur. Nah, ini adalah channel di segmen saya adalah segmen BCA atau Bincang Cerita Alumni. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dan tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Saya perkenalkan Bapak Dr. Roni Franky Sompi, SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dr. Tina. Selamat ketemu. Selamat ketemu lagi ya Pak setelah pandemi masih berlangsung, tetapi mudah-mudahan menjadi lebih baik ya Pak dengan adanya vaksin. Ya. Amin. Perlu saya perkenalkan dulu, tentu tidak asing Bapak Roni Sompi, saya sapa Pak Sompi. Saat kita tahu bahwa tentu tidak asing kalau kita nonton media massa, saat itu beliau 2015 kurang lebih menjadi Dirjen Imigrasi, mengawali karirnya sebagai PA staf PT IKA tahun 84, kemudian pernah menjadi Kapolres Sidoarjo ya Pak ya, ya betul, kemudian Gresik ya Pak ya, Kapolres Gresik ya. Iya. Beliau ini lahir di Surabaya. Bapak emang orang Surabaya atau orang Jawa Timur atau mana sih Pak? Kok saya lihat kalau saya lihat jabatannya itu paling banyak tuh Bapak di Jawa Timur gitu. Sedangkan rasa-rasanya saya ketawa Pak waktu baca CV Bapak. Jadi ditulis ya sahabat hukum ditulis bahwa salah satu ciri fisiknya itu berkulit sawo matang. Saya langsung bilang, "Pak salah, Bapak putih." Ya kan kelihatan ya sahabat hukum. Beliau kuning, saya kan coklat ya. Oh gitu ya. Oke, jadi aslinya dari mana Pak, Bapak? Saya, orang tua saya, Bapak Ibu asli Minahasa, Sulawesi Utara. Ya. Hanya kebetulan karena ayah adalah seorang TNI Angkatan Laut, dinas di Surabaya. Nah, tahun 61 tepatnya tanggal 17 September tahun 1961 saya dilahirkan di Surabaya ya. 1961 ya Pak, ya tapi masih sangat awet muda ya Pak. Oke, jadi di Bincang Cerita Alumni ini Pak, saya tidak banyak mengupas mengenai hukum secara spesifik, tapi mungkin saya lebih menggali value atau nilai-nilai hidup yang Bapak experiences yang Bapak alami selama hidup. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan Pak. Kita tahu kalau saya baca di CV-nya Bapak paling banyak itu Bapak memang sangat cepat terobosannya dalam karir itu dan selalu menjadi leader Pak. Nah, Bapak mengawali menjadi leader juga di usia yang muda. Lalu ada nggak sih Pak tips leadership gitu loh untuk sahabat hukum semua? Karena leadership ini merupakan sesuatu yang tidak timbul begitu saja tentunya ya Pak. Apa tips-tips Bapak? Dr. T. Begini, ketika saya belajar di Akademi Kepolisian di Semarang, memang diawali dengan rekrutmen. Dulu masih Akademi ABRI menjadi satu ya. Kami direkrut di Magelang. Di Magelang. Ya. Setelah direkrut pada tahun 1980, kemudian mengikuti pendidikan dasar, ya, basic yang lebih nuansanya militer, ya, di Magelang selama 6 bulan. Selama 6 bulan. 6 bulan, kemudian dilanjutkan 3 tahun 6 bulan di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, sejak pendidikan Akabri kemudian menjadi Akademi Kepolisian, itulah sebenarnya pendidikan tentang menjadi pemimpin, pemimpin di kepolisian ya. Itu ditanamkan oleh para pelatih, para guru, para dosen, karena
kami juga mendapatkan pendidikan-pendidikan di bidang hukum, ya. Banyak bekerja sama dengan Universitas Diponegoro di Semarang, Undip ya, Pak, ya. Jadi kalau belajar tentang hukum, basic kita banyak kita dapatkan dari guru-guru besar dari Universitas Diponegoro, Semarang. Jadi memang digemblengnya itu saat pendidikan ya Pak ya? Ya, memang di pendidikan itu kita belajar tentang bagaimana manajemen, ya, belajar tentang inti dari manajemen kan kepemimpinan. Iya betul. Ya, disitulah kita mendapatkan bagaimana kepemimpinan itu tidak hanya sebagai teori, tapi juga sebagai seni memimpin. Seni ya Pak ya? Ya, bahkan kan ada itu 11 asas kepemimpinan ABRI. Karena dulu Polri di bawah ABRI. Ada 11 asas kepemimpinan ABRI itu yang antara lain misalnya bahasa Sanskertanya itu ya Ingarso Sung Tulodo misalnya ya. Bagaimana kita di depan itu memberikan keteladanan ya. Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah-tengah anak buah kita menjadi ya pemberi semangat kepada mereka. Ya. Membangun semangat. Kemudian ada Tutwuri Handayani. Betul. Jadi ketika berada di belakang, kita menjadi pendorong, pendorong semangat kepada mereka. Nah, artinya dari belajar menjadi seorang taruna selama 4 tahun, untuk lulus nantinya menjadi seorang perwira Polri, kita sudah mendapatkan pendidikan itu. Jadi basic principle salah satunya Ingarso Tulodo, Sung Tulodo, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani itu masih tertanam ya Pak hingga saat ini tentunya. Tidak mungkin lupa itu. Tidak mungkin lupa ya Pak. Ya sahabat hukum, kita juga perlu ketahui bahwa saat ini Pak Roni Sompi ini sebagai Ketua Ikatan Alumni Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur. Jadi saya adalah salah satu anggotanya tentunya. Nah di sini sebagai sekretaris. Iya, sebagai sekretaris ya Pak ya. Saya bersinergi, salah satunya juga mencetuskan ide dengan beliau untuk membuat DHMB channel ini yang mudah-mudahan nanti channel ini berfungsi tidak hanya mengedukasi tapi memotivasi. Nah, karena nanti akan ada saat ini kurang lebih 86 alumni dokter hukum yang tentunya hebat-hebat gitu ya, sehingga nanti bisa saya wawancarai, dan saat ini saya tentunya berada dengan ketuanya gitu ya. Tapi jangan lupa Bu Dr. Tina, bahwa DHMB channel ini ini sangat didukung penuh. Betul. Baik oleh Profesor Dr. Faisal sebagai Kapel di S3 ya. Juga Ibu Dr. Megawati selaku Dekan Fakultas Hukum. Karena kegiatan yang berkaitan dengan DHMB channel ini tentunya sangat berkaitan dengan upaya kita mendukung Universitas Borobudur menyampaikan opini-opini dan juga sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Ya, pendidikan lebih khusus lagi di Universitas Borobudur tentunya. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal ya Pak ya ke depannya. Nah, kembali lagi tadi ke tentang leadership ya Pak ya. Saya merasakan betul kan ternyata memimpin itu tidak mudah ya Pak. Kita ada dalam satu tentu setiap orang sebenarnya pemimpin minimal untuk dirinya sendiri ya Pak. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya emotional quantum seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk memimpin atau memanage banyak kepala? Karena yang saya sampaikan bahwa kalau orang hukum itu Pak, 2 kepala itu bukan 2 pemikiran, mungkin bisa 8 pemikiran, mungkin bisa 6 pemikiran. Nah, bagaimana Bapak sampai fase menjadi Dirjen Imigrasi ini menerapkan, tentu kan
setiap keputusan yang Bapak ambil sebagai risk taker, sebagai decision maker itu kan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi batasan seperti apa atau pakem seperti apa sih yang selalu Bapak gunakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya krusial, Pak? Baik. Silakan. Ini pertanyaan yang luar biasa ini, Dokter Tina. Kita kalau belajar tentang ilmu kepemimpinan ya, inti dari manajemen itu sendiri ya, yaitu bicara tentang teori-teori tentang kepemimpinan itu sangat banyak teorinya. Tapi ketika kepemimpinan itu kita tidak pernah aplikasikan secara faktual, secara nyata di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan membangun intuisi, kemampuan untuk melaksanakan kepemimpinan itu dengan memperhatikan bagaimana sisi manusiawi. Karena yang kita pimpin ini bukan mesin, ya, adalah sumber daya manusia yang memiliki hati. Sehingga dari keterlatihan kita melaksanakan kepemimpinan ini, kalau saya sejak lulus itu, kalau sekarang Inspektur 2, kalau dulu masih Letnan 2 polisi, Letnan 2. Nah, tentu kita banyak melihat ya bagaimana senior-senior memimpin. Kita belajar dari senior itu atau pendahulu kita, bagaimana memimpin sebuah regu yang isinya 10 orang. Jadi kemudian dimulai dari memimpin yang kecil-kecil dulu gitu ya Pak ya. Kalau pasukan itu di lapangan istilahnya regu. Tapi kalau di dalam staff, unit kita ya, atau seksi yang jumlahnya ya sekitar 10 orang. Kemudian kalau memang sudah meningkat, ketika kita dipercaya, dilihat mampu, maka diberikan untuk lebih meningkat lagi peleton 30 orang ya. Ini pasukan ini. Nah, peleton ya. Peleton 30 orang yang nanti bisa komandan peleton ya Pak kalau nggak salah. Bisa ya. Biasanya kalau peleton itu di Brimob, Sabara, atau di lembaga pendidikan. Misalnya taruna-taruna itu dibentuk dalam bentuk peleton. Kemudian kompi. Gabungan 3 peleton menjadi 1 kompi, 90 orang atau sekitar 100 orang, 1 kompi. Meningkat lagi batalion. Batalion sudah 3 kompi. Jadi sudah lebih dari 100 kan ya. 3 kompi sudah 450 orang itu. Untuk dipimpin oleh seorang komandan batalion. Kalau komandan peleton itu ya masih letnan, ibda itu, letnan 2, letnan 1. Tapi kalau sudah komandan kompi, sudah kapten, AKP. Yang di dalam kegiatan perkantoran untuk polisi bisa dia menjadi sebuah satuan atau polsek. Kepolisian sektor. Sehingga memang learning by doing-nya tuh dari step yang memimpin yang kecil sampai hingga pada menjadi derajat ini udah bukan kaget lagi ya Pak ya. Cuman mungkin apa Pak yang paling beda ketika lingkupnya itu sangat besar Pak? Sebenarnya tidak ada yang perlu kita kaget ya. Hanya memang ketika kita akan diberikan kesempatan untuk meningkat, misalnya dari polsek menjadi polres, ya, polres sudah bisa lebih dari 1.000 orang. Ya, polres itu pangkatnya sudah sesuai juga, karena ada pendidikannya juga, ya. Pendidikan kepemimpinan itu tidak berhenti di Akpol. Karena ketika pangkat AKP itu ada pendidikan yang sekaligus juga pendidikan untuk sarjana ilmu kepolisian, tapi juga ada ilmu kepemimpinan di sana. Ya, kemudian ada sekolah staf pimpinan Polri.
Jadi memang experience itu diimbangi dengan pendidikan. Ya Pak, iya. Sehingga dia menjadi formulasi yang baik dan kuat. Betul. Nah kalau pertanyaan saya berikutnya, Bapak menjadi pemimpin itu merasa senang, beban, atau kadang ada tanggung jawab moral tertentu, atau seperti apa Pak perasaannya ketika memimpin? Kan ada tuh, saya baca ada beberapa sindrom bahkan yang dialami sahabat hukum semua, ada beberapa sindrom yang dialami oleh beberapa pemimpin di dunia. Salah satunya adalah dia mengalami bisa sampai ketakutan yang amat dalam, atau bahkan sampai insomnia yang sangat dalam, stres dan lain sebagainya. Ketika Bapak di fase-fase memimpin itu, kalau boleh saya tanya dua, yang pertama fase memimpin di usia berapa yang paling sulit, dan fase pada masa kepemimpinan Bapak yang mana yang Bapak paling enjoy? Ini harus diingat-ingat lagi ya. Flashback ya Pak ya, flashback ya Pak. Iya. Karena begini, memang hal yang pertama, kepemimpinan yang pertama tentu adalah kepemimpinan sebuah kepolisian sektor ya. Itu karena dia sendiri di situ. Kalau dia masih kepemimpinan staf, misalnya kepala unit ya, kepala satuan, dia punya pimpinan di atasnya, Kapolres. Sehingga bimbingan itu masih ada ya. Kalau di kepolisian sektor, kantornya sudah sendiri. Bahkan dia kalau di kota dekat kantor Kapolresnya. Tapi kalau dia misalnya di polsek perbatasan, wah itu membutuhkan sebuah kesiapan diri, tidak hanya kemampuan, hasil pendidikan dan hasil pelatihan ya, tapi juga bagaimana dia menata hatinya. Ya, nah jadi ini tidak hanya tentang leadership, tapi tentang emotional quantum, tentang juga karena tadi diimbangi dengan pendidikan, sehingga tentu juga intelijensi gitu ya Pak ya. Jadi dia adalah formulasi yang komplit gitu ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya kalau kepemimpinan di lingkungan Polri atau juga TNI, sebenarnya itu kepemimpinan yang terlatih dan bertahap, tidak ada ujuk-ujuk. Iya, jadi tidak ada yang instan tiba-tiba dari polsek terus jadi Kapolres misalkan, enggak ya? Karena sebelum dia jadi Kapolres, ada kepemimpinan staf. Paling tidak dia harus melalui wakil, ya, atau yang setingkat wakil, tapi mungkin di jabatan di Polda misalnya, ya. Pertanyaan flashback lagi Pak, Bapak nyesel nggak jadi polisi? Atau memang itu yang Bapak inginkan? Jadi kadang-kadang hal ini untuk kita bercengkrama aja Pak. Jadi kalau bisa diputar kembali, ini memang jalan hidup yang Bapak pilih, bukan karena latar belakang keluarga adalah militer, atau memang ini yang yang Bapak inginkan? Atau Bapak nggak punya banyak pilihan dulu? Tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa saya anak seorang tentara Angkatan Laut ya. Sehingga di mind saya, masuk Akabri itu ingin masuk sebagai TNI Angkatan Laut. Karena bagaimana kehidupan menjadi seorang anak TNI Angkatan Laut itu juga kan terbawa. Ingin jadi seorang TNI Angkatan Laut. Jadi culture-nya juga sudah mendarah daging ya Pak ya. Mendarah daging. Dan ada keinginan meneruskan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Bapak punya keturunan yang juga meneruskan di bidang militer Pak? Ya, jadi ketika saya mendaftar, rupanya doa ibu saya jangan menjadi tentara. Doa ibu saya itu menjadi polisi, karena bapak saya itu dulu waktu perang kemerdekaan terlibat di dalam kegiatan perang dan meninggalkan ibu saya itu dalam keadaan perang. Iya kan bisa berbulan-bulan ya. Tahu-tahu anaknya yang tadinya waktu ditinggal masih di dalam kandungan, waktu datang sudah lahir.
Jadi melewatkan banyak momen gitu ya Pak ya. Sehingga ibu saya menginginkan mungkin kalau kepolisian itu paling lama ya 3 hari mungkin dan lebih dekat. Jadi saya menerima apa yang akhirnya diberikan karena ini restunya ibu restunya ibu dan anugerah dari Tuhan ya. Karena dulu saya ingin jadi masuk Akabri itu semata-mata bisa survive. Ya karena anak seorang TNI Angkatan Laut dengan pangkat bintara, dia tentu ekonominya kan di bawah rata-rata. Sehingga bagaimana saya punya adik 3 laki-laki bisa survive kita, bisa sekolah, ya kan? Jadi saya harus cari beasiswa. Ternyata Akabri itu beasiswanya lengkap. Nah, jadi kalau ditanya apakah senang? Senang. Kenapa senang? Karena saya bisa survive. Minimal better ya Pak. Mohon maaf ayahnya Bapak adalah bintara, tapi Bapak bisa sampai tahap ini itu salah satu keberhasilan orang tua gitu ya Pak ya. Sebagai sebuah kebanggaan orang tua. Juga kebahagiaan bagi saya untuk bisa menyuguhkan sebuah prestasi sekolah bagaimana yang didoakan, diinginkan juga oleh orang tua tentunya. Oke Pak, last question in this section. Apa tips Bapak supaya sahabat-sahabat hukum, tentu kita tahu ya Pak, ini segmennya tentu mahasiswa, mungkin mahasiswa-mahasiswa saya di kampus di Fakultas Hukum Universitas Borobudur, kita dengarkan dan cermati Pak. Apa Pak tips supaya anak-anak muda yang zaman milenial ini punya daya juang yang tinggi? Jadi kalau zaman dulu Pak ada anak pintar kayak Bapak misalkan punya disiplin yang baik, punya prestasi dengan latar belakang yang biasa-biasa, itu menjadi sangat hebat karena dulu informasi sangat kurang dan lain sebagainya dengan banyaknya keterbatasan. Tapi kalau zaman sekarang kalau ada anak pintar sebetulnya itu hal biasa Pak, karena we can find every single information itu only in our smartphone misalkan. Nah, jadi apa sih Pak tips buat anak-anak muda milenial yang beli makan cukup dengan Gojek, yang butuh apapun dengan smartphone, apa Pak nilai atau value apa yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat hukum, terutama untuk teman-teman yang masih muda yang saat ini masih ingin mencapai asa Pak? Apa Pak? Baik, terima kasih Dr. Tira. Jadi untuk sahabat-sahabat hukum terutama yang milenial yang sedang berjuang di dalam pendidikannya, pertama tentu kita sikap tawakal kita ya. Sikap tawakal itu menjadikan Tuhan menyelesaikan semua ikhtiar kita. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh anugerah Tuhan karena Tuhan yang memiliki rencananya bagi kehidupan kita. Kita hanya bisa berikhtiar, berjuang. Yang kedua, jadikan semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu sebagai tantangan. Bukan kendala. Tantangan. Karena tantangan itu harus kita selesaikan. Jadi sekarang ini masa pandemi, tantangannya adalah bagaimana kuliah yang mungkin digabungkan antara tatap muka secara virtual maupun juga secara aktual yang blended system blended system dan bahkan lebih banyak mungkin yang virtual ya. Betul. Nah, tantangan ini menjadikan kita mencari creative thinking. Jadi otak kanan kita latih, ya karena dulu zaman saya terutama tantangan itu berbeda, ya tantangan berbeda. Sekarang ini mungkin lebih sulit, ya katakanlah lebih sulit dan saya bisa merasakannya. Jadikan ini untuk meng-create kemampuan daya pikir kita di otak kanan sebagai seni, bagaimana bisa survive, bisa survive. Karena yang paling penting kan survive. Betul. Karena ketika kita survive, kita bisa menghadapi setiap persoalan dari kehidupan yang sekarang tahun ke tahun dan pada akhirnya juga kita kan akan kembali. Ya, kita cuma sementara di dunia ini, Dr. Tina. Jadi apapun yang kita kerjakan itu untuk masa depan setelah tidak di dunia ini. Makanya sikap tawakal itu yang paling penting.
Jadi kegiatan itu adalah ibadah kita kepadanya melalui perjuangan keras. Ya harus berjuang keras. Nggak ada yang datang, mungkin ada di antara sahabat-sahabat hukum yang mendapatkannya dengan mudah. Tapi ada juga pasti tantangannya. Menata hatinya. Ketika ada sebuah perubahan yang tidak enak. Nah bagaimana menjadikan itu tantangan yang harus dihadapi, diselesaikan. Ya. Oke, jadi penutupnya adalah sikap tawakal. Kemudian selalu menjadikan segala hal itu sebagai tantangan dan harus diselesaikan. Kemudian sangat spiritual sekali bahwa kita harus akhirat oriented, bahwa kehidupan di sini adalah bekal sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak Roni Sompi atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti di segmen lain ya Pak, kita bisa mengupas lagi mengenai hukum, mungkin bisa mengenai disertasi Bapak gitu ya, mengenai diskresi dan lain sebagainya. Terima kasih sahabat hukum semua. Tidak terasa mungkin kurang lebih 25 menit kita berbincang. Mudah-mudahan ada nilai dan ada value yang bisa diambil. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya di Bincang Cerita Alumni dengan tamu-tamu alumni lainnya dan tentu dengan tema dan suasana yang berbeda. Salam sehat dan salam hormat, tetap semangat dan tetap berkreativitas di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.